Send my love to your new lover. Treat her better. We've gotta let go of all of our ghosts. We both know we ain't kids no more. Halo semuanya, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Yeay. Perkenalkan, nama saya Ashifa Karisa. Dan hari ini saya membawa narasumber yang luar biasa, alumni dari sekolah kita SMPN 4 Surabaya. Halo Kak Hamidah. Halo semuanya. Halo Kak. Halo. Boleh dikenalin nih Kak Hamidah. Oke. Kenalin, namaku Siti Nur Hamidah, biasa dipanggil Hamidah. Nama pendeknya itu Hamid, ada juga yang manggil Dun, ya gitulah. Terus aku alumni angkatan tahun 2019. Sekarang aku mahasiswi di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi. Sekarang aku lagi semester 2. Oh, gitu. Keren ya. Ya. Oke, halo Kak Hamidah. Halo. Udah kenal ya, aku Udah. Karisa. Halo Oke. Risa. Kak Hamidah tahu nggak sih? Aku tahu Kak Hamidah dari mana. Dari mana tuh? Kan waktu pertama MPLS, kita itu dihadapin sama gerobak siswa-siswi Spenfora yang berprestasi. Terus aku lihat di situ ada fotonya Kak Hamidah. Iya. Pas di The Voice Kids. Iya. Keren banget. Itu Kak Hamidah ikut pas kelas berapa? Aku dulu ikut pas kelas 8, kelas 2 SMP. Boleh diceritain dong pengalamannya di sana apa aja? Oke, jadi awal banget aku bisa ikut itu tuh jadi audisi-audisi kayak gitu tuh pasti ngadain yang namanya big audition. Jadi big audition itu ada di masing-masing kota besar, salah satunya di Surabaya kan. Nah, waktu itu aku ikut yang di Surabaya, tapi aku lupa ya lokasinya udah di mana kan karena udah lama juga. Terus habis itu di situ nanti kita ditaruh di bilik, di audisi di bilik-bilik gitu banyak, dan dijuri sama juri lokal. Juri lokal itu biasanya kayak ya guru-guru vokal, guru-guru musik kayak gitu. Nah, setelah lolos dari situ, nanti kita dibawa ke tempat namanya video booth. Nah, di situ kita dihadapin sama kamera, terus kita perkenalan. Tapi bedanya kita udah dilihat sama kru di sana. Oke. Gitu. Ditanyain namanya siapa, terus mau nyanyi lagu apa. Di sana juga ada pengiringan musiknya gitu. Gitu sih. Terus habis itu setelah itu udah kan dikasih tahu nanti kalau lolos nanti ditelepon ya gitu. Waktu itu aku nunggu berapa lama pun aku juga udah lupa ya karena udah 2017, 5 tahun yang lalu. Udah akhirnya dapat telepon bahwa aku lolos buat ke babak pertama di Jakarta. Terus udah diatur kayak transportnya, terus biaya hotel, biaya makan, apapun itu. Jadi aku cuman prepare baju doang. Jadi semuanya itu free, tidak dipungut biaya sama sekali gitu. Oke. Berarti pas itu sekitar umur berapa tuh pas harus keluar kota? Jauh ya? Terus Kak Hamidah pas usia berapa? Usia 14 tahun gak sih? Kalau kelas 2 SMP? Iya enggak? Iya. 14 tahun. 14 tahun itu sih. Terus berangkatnya kan karena masih kids ya. Jadi didampingi sama maksimal 1 wali. Boleh bawa lebih sih, tapi ya biaya sendiri gitu. Oke. Saat itu Kak Hamidah ditemenin sama siapa? Sama mama. Pasti dimanapun itu mama selalu nemenin aku sih. Iya, always yang support pertama gitu bener. kan. Gitu. Oke, itu pas dapat kabar tuh Kak Hamidah lolos audisi buat ke Jakarta. Gimana tuh respon dari teman-teman terdekat atau keluarga? Pertama respon dari aku dulu ya. Iya. Respon dari aku tuh ya yang pastinya aku seneng banget, gak nyangka gitu kan. Karena sebenarnya aku pernah ikut The Voice Kids season 1.
Tapi udah sampai sana juga tapi nggak lolos. Terus ikutlah lagi aku The Voice Kids season 2 ini. Ya seneng banget masih bisa dikasih kesempatan buat coba lagi, coba lebih baik lagi gitu sih. Buat nambah pengalaman, nambah relasi, nambah temen juga semuanya gitu. Seneng banget. Oh ya, terus sama respon dari keluarga juga, keluarga support, teman-teman juga ikut seneng semuanya, guru-guru juga mendukung juga gitu. Oke, keren banget ya. Iya, Kelas 8 ikut audisi The Voice Kids. Iya gitu. Oke, sebelumnya ikut audisi kan always prepare dulu ya Iya, kita ya. benar. Kak Hamidah sebelum ikut audisi itu preparationnya itu gimana? Preparationku ya terus latihan-latihan gitu, terus juga aku kan les vokal juga. Ya. Jadi ya les-les gitu, terus habis itu siapin stamina juga karena kan di sana juga pasti padat banget syuting gitu sih. Stamina sama prepare buat latihan suara terus. Kak Hamidah pas terjun di dunia bernyanyi nih ya, sudah dari usia berapa atau dari kelas berapa gitu? Oke. Ini agak menarik ya, soalnya aku pertama kali tahu nyanyi ya. Yep. Pertama kali tahu nyanyi, tahu musik itu pas playgroup. Oh, keren Jadi, banget. iya kan? Jadi dulu apa namanya? Kamu tahu ini nggak sih film Barbie gitu loh? Iya, iya. Nah, di situ kan ada kayak nyanyi-nyanyinya gitu kan, Iya. ada musikalnya juga. Nah, selain dulu aku suka Barbie yang kayak pakai baju-baju putri Yang kayak atau dress, apa, gitu, yang kayak girly kerajaan-kerajaan. banget ya. Itu juga aku tertarik gitu, kok enak ya kayak didengarnya gitu. Akhirnya aku coba niruin gitu. Jadi nyanyi-nyanyinya mulai pertama itu lagu Barbie gitu. Terus habis itu lanjut pas aku udah TK, dulu waktu itu ada audisi untuk paduan suara. Nah terus habis itu waktu guru vokalku ngetes aku, guru vokalku setelah itu bilang ke mamaku kayak, Bu ini anaknya punya potensi gitu kan, terus coba aja dilesin dulu les vokal gitu. Terus dicoba akhirnya emang ya sampai sekarang emang maksudnya tuh ternyata aku punya bakat nyanyi gitu. Oh iya. Emang ya kalau dari kecil punya kayak punya minat dan Iya, bakat itu bisa kita kembangin gitu ya sampai bisa sekarang. biasa, betul. Oke, kita kembali ke audisinya Kak Boleh. Hamidah yang saat itu. Saat itu Kak Hamidah pertama kali di sana gimana tuh? Suasananya atau perasaannya bisa diceritain? Pertama kali di sana itu rame karena ada teman-teman yang lain juga, terus sama apa lagi ya, seneng juga, lebih banyak nervousnya sih waktu itu karena nervousnya tuh karena saking senengnya gitu loh sampai gak bisa ngontrol kan, jadi kayak aduh aku seneng banget sih bisa sampai tahap ini, bisa ketemu teman-teman semuanya, bisa ketemu kru-kru juga di sana baik-baik banget gitu. Itu sih. Oke, di sana kan ketemu orang banyak banget ya, yang mayoritas bisa kan karena The Voice Kids ya, Iya, jadi mayoritas mungkin yang seumuran sama Kak Iya, Hamidah seumuran, gitu. Ada punya itu nggak temen yang bener-bener pertama banget temenin Kak Hamidah pas di Jakarta? Ada. Dia anak Jakarta juga, namanya Joanna Andrea. Keren, dia sekarang udah ikut-ikut lagi dan keren banget kamu Dea. Ya itu sih Dea, Oke. paling deket banget. Paling deket banget yang kayak kemana-mana itu sama Kak Dea gitu ya. Bener, udah langsung klop, langsung satu frekuensi, ya itu Dea. Oke. Saat itu mulai pas audisi dan lain-lain itu pertama pas ke stage itu perasaannya Kak Hamidah gimana? Wih, perasaanku bener-bener kayak apa ya? Yang pasti yang paling dominan itu rasanya nervous. Of course. Nervous banget karena kan apa ya, waktu pertama yang blind audition kan namanya, itu kan tak kira itu
yang pas coachnya muter itu kursinya yang tombolnya itu ada suaranya yang deng gitu loh. Jadi kan Iya. bikin kaget. Iya. Aku kan kagetan anaknya. Iya. Aku takutnya itu sih. Terus abis itu apa ya? Takut kayak nggak ada yang milih. Wajar nggak sih kalau mikir kayak gitu ya kan? Iya, kayak overthinking Iya, gitu ya. overthinking duluan. Terus apalagi di sana juga kan namanya studio TV ya. Itu tuh dingin banget. Jadi udah nggak karuan sih, tapi aku tetap kayak tenang gitu. Dan akhirnya dipilih sama coach Agnesmo. Masih inget banget ya. Iya dong, coach terbaik, teristimewa semuanya deh. Ya gitu. Oke, keren. Saat itu kayak tahapannya gimana sih pas pertama kali itu? Apakah langsung kayak nyanyi solo tuh atau gimana? Tahapan maksudnya kayak ngapain aja di sana gitu. Oke. Waktu sampai di sana itu kita di briefing dulu, jadi kayak dikumpulin dulu terus di briefing kayak nanti kita hari ini kita syuting untuk ini, terus berikutnya syuting untuk ini kayak gitu. Jadi dikasih tahu syuting terus baru audisinya gitu. Terus latihan juga sama home band dari sana. Gitu. Oke. Oke, karena The Voice Kids of course nyanyi. Lagu yang pertama kali Kak Hamidah bawain lagu apa tuh? Ini lagu favoritku dulu banget. Lagunya dari Adele, judulnya Send My Love. Gitu. boleh banget. Nanti Boleh. nonton yang di rumah bisa bandingin ya apa versi 2017 sama 2023. Boleh banget. Oke. Aduh, nadanya seberapa ya? Senyamanku ya. Iya. Send my love to your new lover. Treat her better. We've gotta let go of all of our ghosts. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. We've gotta let go of all of our ghosts. We both know we ain't kids no more. Ya. Keren banget. Makasih, 감사합니다. Kayaknya bakatnya mau sampai berapa tahun nggak luntur ya. Amin ya Allah. Keren banget. Latihannya super banget ya dulu ya. Iya, wajar nggak sih, soalnya kan udah dari kecil juga kan. Iya. Jadi bisa dibilang ini kayak aset sih. Iya. Gitu. Berawal dari Barbie. Berawal dari Barbie, terus lanjutlah sampai ke TV, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Kak Hamidah pertama kali nyanyi tuh pas masih PG ya, masih. Itu kenal dunia nyanyi. Oh ya, sih. sorry. Kenal dunia nyanyi itu Iya. pas PG. Itu saat itu terinspirasi dari Barbie kartun. Kalau mungkin ada artis atau musisi siapa yang dulu pertama kali menginspirasi Kak Hamidah gitu buat nyanyi? Oh, artis pertama kali ya, Ariana Grande sih. Sampai sekarang sih kalau itu Iya. Ariana Grande. Lagu apa ya dia pertama kali yang tak suka itu lagu Love Me Harder kalau nggak salah. Tau gak sih yang kayak 'Cause if you want to give me you gotta. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Zamanku itu memang Iya, kalau sekarang emang Iya, itu iya, saya iya. Ariana Grande masih masih ngehits. ya masih ngehits, cuma sekarang Udah jarang dia udah nggak eranya itu beda lagi lagunya mungkin itu apa ya? lagu kayak Billie Eilish gitu gak sih? Iya. Kayak lagu Billie Eilish. Terus Ariana Grande itu masih kalau nggak salah itu lagunya yang masih aku dengerin sampai sekarang itu Boyfriend. Oh Iya. You and my boyfriend. Boyfriend. Oh, siap. Iya. Gitu. Oke. Oke, berarti yang masih yang menginspirasi Kak Hamidah pertama kali dan bahkan masih didengerin sampai saat ini tuh Ariana Grande. Oke. Ada satu lagi sih. Tahu Blackpink kan? Oh iya, tahu ya. Iya, aku suka Paul sama Blackpink, apalagi sama Rose. Oh, biasnya Rose. Iya, akhir-akhir ini aku sering banget dengerin Rose. Oke.
Oke, kalau yang di luar The Voice Kids gitu, yang disukain ada Ariana Grande sama Blackpink. Kalau yang di dalam The Voice Kids nih, ada mungkin coach-coach yang dulu itu Kak Hamidah itu merasa disupport banget sama coach ini atau masih membekas sampai sekarang gitu. Ya yang pastinya Coach Agnes sih. Coach Agnes soalnya beliau juga yang milih aku. Cuman Coach Agnes semua aja yang milih aku. Ya, sebenarnya aku juga waktu itu bimbang kan antara pengen Coach Tulus atau Coach Agnes semua. Tapi Coach Agnes yang muter ya udah alhamdulillah gitu kan. Dan pastinya Coach Agnesmu ngasih aku banyak ilmu, cara nyanyi yang benar itu gimana, terus apa aja, maksudnya kayak sikap kita saat di panggung itu biar nggak terlalu Seems nervous nervous gitu ya. bener, dikasih tips-tips kayak gitulah gitu. Dan Coach Agnes juga orangnya humble banget banget gitu. Itu sih coach yang paling berkesan. Oke. Saat itu Kak Hamidah lolos sampai berapa babak? Aku 3 babak. Pertama blind audition, terus yang kedua yang battle round, sama yang ketiga sing off. Yang scene off itu gimana, boleh diceritain saat babak ketiga ya? Jadi setelah lolos di babak battle, aku di babak sing off nyanyi solo gitu. Nyanyi solo itu nyanyi lagunya Ariana Grande, judulnya Dangerous Woman. Terus itu udah benar-benar dilatih sama Coach Agnesmo sendiri. Terus waktu itu juga dibagi berapa tim ya, aku lupa, pokoknya dibagi kayak dua apa sih namanya, 2 grup. Satu okay. Jadi 2 grup ini penyanyi Coach Agnes, aku masuk yang grup 2, jadi isinya 4 orang gitu, dan itu aku gagal di 24 besar gitu. Oke. Berarti Coach Agnes ini memang dari awal sampai akhir makanya Iya, Kak bener. Hamidah inget banget gitu ya. Oke, perasaannya saat Kak Hamidah tahu udah gak bisa lanjut lagi ke babak nextnya gitu gimana? Ya pastinya kayak sedih ya, terus kayak apa ya, mungkin nyesel gitu ya, karena kok nggak bisa lebih berusaha maksimal gitu ya kan, karena waktu itu aku ngerasa juga kayak mungkin masih kids ya, jadi mentalnya tuh masih kayak goyah gitu loh, kayak apalagi juga nervous kan, itu juga udah pasti gitu. Jadi tapi nggak sedih-sedih banget sih, seneng karena lebih banyak positive vibes yang tak ambil di sana. Jadi pulang itu kita bawa relasi baru gitu bener. ya. Kayak aku udah di tahap ini, nggak semua orang bisa gitu. Jadi kayak nggak apa-apa sih, sedih tapi nggak yang sedih banget gitu. Oke. Saat di titik itu orang yang paling support selain sosok ibu itu siapa yang mungkin Kak Hamidah inget gitu? Yang pasti keluarga ya, keluarga support. Soalnya waktu itu papaku juga ikut, yang 2 kali battle sama yang terakhir pas babak sing off itu papaku juga ikut. Jadi papa, mama, saudara, terus teman-teman juga selalu kasih support, selalu kasih semangat ya gitu. Guru-guru juga semuanya itu. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah semuanya banget. supportnya bener-bener klop gitu. Iya, betul. Oke, di situ guru-guru beneran mendukung ya dengan Kak Hamidah ini. Saat itu setelah dari The Voice Kids kembali ke Surabaya, sekolah tuh first impressionnya mungkin Kak Hamidah kembali ke sekolah bertemu dengan teman-teman yang mungkin sudah tahu kalau Kak Hamidah itu masuk TV itu gimana tuh? Ya pasti yang pertama digojlokin ya, sangat-sangat digojlokin, kayak ihi artis rek, terus habis itu guaya ya World TV guaya. Aduh, aku jadi kayak makin malu gitu kan, soalnya bisa dibilang dulu pas aku SMP kayak saking malunya, saking diemnya sampai dibilang sombong. Oh, padahal kitanya kayak takut gitu ya. Iya, apalagi kan aku dengan
apa image yang udah pernah masuk TV gitu. Jadi kayak sombong padahal aku pemalu gitu loh aslinya. Ya, terus juga katanya kalau aku ngeliat orang itu katanya judes. Tapi aku ngerasa enggak loh ya. Jadi kalau misalnya siapapun yang ngeliat aku itu nggak apa-apa sih, sapa aja gitu. Sapa aja guys, Kak Hamidah itu sangat-sangat humble ya. Betul sekali. Oke. Kalau dari sisi pertemanan dia sempat digojlokin ya. Iya pasti. Oke, kalau ini ya sorry ya, kalau dari sisi tugas saat kembali itu gimana tuh? Aduh, bisa dibilang aku dulu juga bandel ya. Bandel, jarang ngerjain tugas, terus juga kadang suka solop, maaf ya. Ya, jadi bukan yang murid yang unggul banget gitu sih, biasa-biasa aja gitu. Bandel lah aku dulu. Gitu. Oke. Dulu mungkin ada guru yang benar-benar sangat sabar menghadapi kebandelan Kak Hamidah, itu siapa mungkin yang Kak Hamidah masih ingat sampai sekarang kalau ketemu sama Kak Hamidah gitu? Ada sih guru yang tersabar, Bu Wida namanya, orangnya udah pensiun. Sama Bu Nini. Bu Nini masih Iya. masih ada sampai generasi sekarang Bu Nini. Bener, Bu Nini itu guru terbaik, tersabar, teristimewa, Iya. ter semuanya lah pokoknya. Iya, beliaunya emang Iya, nice kan banget. jadi idola ini enggak sih, idola di SMP 4. Iya. Guru teridola. Guru teridola gitu. bener gitu. Oke. Jadi itu singkatnya kehidupan Kak Hamidah pas SMP. Heeh, bener. Mungkin ada pengalaman lain nggak tuh yang sampai sekarang mungkin masih teringat kayak pas SMP? Aduh, pas SMP itu aku pernah ini, pernah itu, selain itu gitu. Dulu oh iya, ini sebenarnya agak malu juga ya. Sisi gelap dari seorang Sisi gelap, oke. sisi gelap dari seorang Hamidah. Aku dulu bisa dibilang suka gonta-ganti cowok. Oh. Sumpah. Jadi mantanku aja ada berapa ya? Ada 3 mungkin adalah. Itu yang resmi pacaran ya. Tuhan. ada yang lain-lainnya itu ada yang nggak pacaran ya gitu lah. Jadi itu sih teman-teman pasti juga kayak apa ya namanya, kenalnya aku juga banyak cowok gitu. Jadi Parah famousnya emang. ada 2 ways. Pertama masuk TV dan satunya lagi sisi ini. Positif ya. dan negatif ya, lengkap sudah. Lengkap Mantap. sudah, Masya Allah. Tapi udah tobat lah sekarang, ya Allah, nggak boleh. Oke lanjut. Oke, lanjut. Setelah itu masa-masa SMP menurut Kak Hamidah seru banget gak? Seru banget. Aku sampai sekarang yang masih raket banget itu temen SMP malah. Jadi kayak masih sering keluar, masih sering chat. Nongki-nongki. Iya, itu sama temen SMP. Pernah sampai main luar kota bareng itu sama temen SMP. Gitu. Oke, pas sama teman SMP berarti sampai sekarang aja masih deket banget ya. Pas kelulusan tuh gimana tuh? Mungkin sedih-sedih, nangis bombaynya tuh gimana? Nggak sampai nangis juga. Soalnya kan masih sekota juga kan, jadi masih pasti bisa ketemu. Rasanya juga ya sedih sih, karena juga takut bakal ada yang kayak mereka nggak ya, seseru mereka nggak ya gitu. Itu sih rasanya. Oke Kak Hamidah, di situ lepas dari kehidupan SMP ya. Sekarang setelah join SMK, mungkin gimana lingkungannya gimana? Atau mungkin ada beberapa orang yang sudah kenal Kak Hamidah gitu? Wah ya itu sih. Bentar ya, mau minum dulu. Oke. Santai. Lagi dingin soalnya. Iya. Kering. Oke lanjut. SMK dulu udah ada yang kenal. Iya ada, dan nggak 1 2. Jadi waktu dulu pas MPLS, Yes. itu kan ada namanya ekskul band manajemen atau disingkat IBM di sekolahku.
Jadi member-membernya mereka itu keliling ke kelas MPLS waktu itu buat apa namanya kayak open recruitment gitu. Terus habis itu sampailah di kelasku, terus ada yang tertarik nggak buat ikutan IBM gitu kan. Terus akhirnya oh iya, aku akhirnya tertarik kan. Terus langsung diajak ke studionya mereka. Terus habis itu pas sampai di sana ada berapa ya, 1 atau 2 kakel itu dia Notice. kayak dia kayak kamu pernah ikut The Voice Kids ya gitu kan. Terus aku kayak lah kok bisa tahu ya, padahal nggak se-viral itu gitu kan. Maksudnya yang tahu-tahu juga mungkin ya, maksudnya orang Surabaya nggak seberapa tahu gitu loh. Terus habis itu kok udah tahu gitu kan. Itu udah rame banget di situ waktu itu. Waduh, langsung kayak nyebar Tapi kemana-mana gitu. ramenya ya anak-anak IBM itu. Terus habis itu udah, terus akhirnya kayak ya itu adalah first impression yang sangat berkesan sih. Oke. Kalau boleh tahu dulu SMK-nya di mana, Kak? Aku di SMK 1 di Jalan Smea nomor 4 Wonokromo. Aku masih ingat, keren. Ingatannya Kak Bina ini dari tadi aku dengerin kayak lumayan rinci ya, keren banget. Iya, ya gitulah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pas join SMK setelah lama 3 tahun ya sama teman SMP, mungkin ada kultur shock atau sesuatu yang benar-benar harus Kak Hamidah beradaptasi di situ gak? Gak ada sih, soalnya aku masuk SMK pun juga termasuk kemauan aku sendiri ya. Jadi menurutku enjoy aja, teman-temannya juga enak, lingkungannya juga enak juga, jadi nggak ada yang perlu diadaptasi sih sebetulnya. Gitu. Oke. Oh iya, mungkin kalau SMP dulu kan aku bisa dibilang introvert, terus SMK langsung all out. Itu tuh udah kayak ngalir gitu aja gitu loh. Jadi kayak nggak ada apa ya, kayak mungkin aku harus kayak gini, enggak. Jadi pas waktu SMK udah kayak ya udah berbaur aja ke semuanya gitu. Oke, jadi pas SMK itu udah nggak senolep itu Iya, gitu ya. bener-bener nggak senolep itu gitu. Karena di SMK dulu aku juga termasuk aktif ya. Semenjak aku masuk IBM itu aku juga alhamdulillah kayak membawa prestasi atas nama SMK gitu. Di IBM itu ambil apa ya namanya? Apa? Itu kalau di SMK itu apa namanya? Jurusan juga ya? Oh, jurusan. Iya. Kalau di SMK itu saat itu ambil jurusan apa, Kak? Aku Sama juga. ambil jurusan multimedia. Oh, oke. Multimedia. Multimedia, terus sekarang pas masuk di Universitas Negeri Surabaya. Surabaya ikut di sistem informatika. Sistem informasi. Oh, sistem informasi. Sorry. Gitu. Jadi kenapa bisa dari nyanyi terus tiba-tiba pengen masuk ke IT, soalnya aku nurusin SMK aku gitu kan. Terus lihat juga kondisi pandemi dari yang kemarin kan semuanya pada lockdown. Jadi pemusik pun juga work from home gitu kan. Nah, saat itu kan cuma teknologi aja yang bisa ngerjain apapun di keadaan long distance gitu sih. Jadi aku tertarik di situ gitu. Oke, terus sampai sekarang ya. Sekarang Kak Hamidah di UNESA udah berapa semester? Aku 2. Tapi masih libur sekarang. Gitu. Oke, sorry ya Kak, kita balik ke The Voice Kids karena jujur aku bener-bener amazed, ketrigger di situ soalnya di umur segitu Kak Hamidah udah kemana-mana dan relasinya menurutku luar biasa. Kalau setelah di Jakarta itu kan kita masuk mes kan, mungkin peraturannya dulu di situ apakah ketat atau gimana gitu, boleh diceritain nggak? Oke, mungkin bukan mes ya, tapi udah hotel. Oke. Di sana itu kalau diatur enggak ya? Soalnya yang diatur mungkin lebih ke waktu kita di lokasi syutingnya gitu sih.
Jadi semuanya udah diatur semuanya, mulai dari makannya juga. Di sana makannya nasi kotak gitu. Dan makannya juga apa ya, nggak yang terlalu diatur sih, maksudnya kita juga masih tetap makan goreng-goreng kayak misal ayam goreng atau ada tempe goreng gitu. Terus di sana juga ada kantinnya kan, jadi kita juga bisa bebas mau beli apa aja gitu sih. Oke. Kalau berarti kalau secara normal life-nya itu di sana ya udah kayak normal aja, Iya. cuma pas syuting baru Iya, ada diatur-atur sedikit gitu. diatur gitu. Kalau di pelatihannya tuh saat itu gimana? Mungkin yang diinget-inget Kak Hamidah gitu. Aku masih inget banget sih pelatihan waktu itu. Jadi pertama datang setelah briefing itu kita disuruh untuk ke home band buat cek nada, kayak kamu lagunya apa gitu kan, ini misalnya oh ya coba cek nada dulu gitu, cek nada sampai satu full lagu, terus dipotong bagian mana karena kan The Voice Kids nggak satu lagu, nggak nyanyi full satu lagu, jadi dipotong-potong. Terus habis itu udah gitu doang sih. Terus kalau babak kedua baru sama coachnya, baru sama teman-teman yang lainnya semuanya. Babak ketiga baru intens sama Coach Agnesmu, diajarin kayak teknik ininya gitu, kayak mungkin paling basic teknik diafragma, pernafasan diafragma gitu Oke. Pola hidup berarti normal, terus pelatihan di situ. Iya. Kalau kegiatannya mungkin ada sports atau apa yang kayak kegiatan di luar ruang yang pernah dijalani sama Kak Hamidah gitu, ada nggak? Nggak ada sih, soalnya di lokasi syuting pun juga lokasinya besar gitu loh. Jadi kalau mau explore ya juga di lokasi-lokasi itu aja gitu. Karena kan jadi- juga dikasih steril area gitu. Oke. Oke, keren banget ya teman-teman. Di saat usianya Kak Hamidah pertama kali ke The Voice Kids itu 14 tahun ya? 14 tahun. 14 tahun di kelas 2 SMP udah dapat relasi yang luar biasa, udah sampai ke Jakarta. Bahkan teknik-tekniknya juga udah keren banget. Dan bakatnya masih awet sampai sekarang. Amin, semoga. Oke, sukses terus ya Kak. Makasih. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita hari ini yang mau disampaikan sama Kak Hamidah. Oke, sekedar pesan ya, bukan motivasi. Karena aku nggak bisa motivasi. Kalau pesan mungkin apa ya? Kalau misal kita lagi suka sama sesuatu, jalanin aja. Nggak sekedar jalanin aja sih, tapi juga diseriusin gitu. Misal kayak aku suka nyanyi gitu kan, aku nggak mau cuman kayak nyanyi-nyanyi doang gitu kan. Aku juga pengen kayak kalau aku lebih mengasah nyanyiku ini gimana sih? Oh ternyata bisa sampai babak ini gitu. Jadi apa ya? Manfaatin waktu muda baik-baik sih. Jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Oke, Kak Hamidah, mungkin boleh sekali lagi nih terakhir di podcast kita kali ini di spill suaranya Kak Hamidah dengan lagu lainnya gitu. Kayak soalnya di telinga aku tuh kayak enak banget gitu. Jadi kayak aku mau lagi. Kamu tercandu-candu. Iya, aku tercandu-candu. Oke. Lagu apa ya? Mungkin yang lagi booming aja ya, lagu barat ya. Yes. Okay. If we never try, how will we know, baby, how far this thing could go? Give me a sign if I'm on your mind. Don't wanna fall in love alone. Aku bingung mau nyanyi lagu apa ya, udah itu aja. Keren banget, wow. Aku langsung puas. seru banget, seru. Oh my god. Nanti Info coursing di sini. Oh enggak. Duh, suaranya merdu banget, Masya Allah. Amin, makasih. Kak Hamidah sampai sekarang masih nyanyi? Masih nyanyi. Di itu sih kayak di kafe-kafe gitu reguleran. Gitu. Oke. Oh iya, itu
Kak Hamida punya kayak platform YouTube atau sosmed gitu yang sering nampilin bakatnya Kak Hamida nggak? Ah, ya. Aku punya Instagramku username-nya @hamidaa dan SNH. Terus kalau YouTube Hamidah pakai Hamidah SNH. Oh iya, jangan lupa ya guys, aku juga punya single loh. Oh nice. Nanti kita taruh di deskripsi ya guys. Siap. Oke. Singleku yang pertama kali waktu aku abis dari The Voice Kids itu aku langsung ngeluarin single kan, judulnya Cinta Pertama. Terus habis itu yang kedua aku ada band sendiri ngeluarin single juga judulnya 17. Bisa didengerin di Spotify ya. Thank you. Oke, thank you Kak. Buat teman-teman yang tercandu-candu sama suaranya Kak Hamida sama kayak aku nanti bisa langsung kepoin lagunya tadi. Sorry boleh di-spill lagi tadi lagunya Cinta Pertama sama 17 di Spotify. Iya. Oke. Thank you Kak Hamida. Yeay. Thank you. Makasih Thank you ya juga. sharing-sharingnya Makasih buat juga. teman-teman. Oke guys, sekian dulu podcast Miss kita kali ini. Jangan lupa semangat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalain tombol loncengnya buat tahu podcast Miss kita ke depannya. Oke, thank you guys. See you next time di podcast Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dadah. Dadah.